Oke, ketemu lagi dengan saya, Danu Hernawan, founder dan edukator dari Gold Miner Community di acara rutin kita di live streaming Ruang Emas Gold Miner Community. Di minggu ini kita akan menghadapi big, kalau saya bilang adalah big high impact news, yaitu suku bunga Amerika yang akan dirilis di hari Kamis dini hari atau Rabu malam ya, Rabu malam. Pergantian hari Rabu ke Kamis dini hari jam 1 dini hari itu nanti ada pengumuman suku bunga. Jadi hati-hati untuk teman-temanku semuanya nanti kalau menghadapi suku bunga ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu ini kemungkinan market akan cenderung sideways. Kalaupun naik nggak signifikan, turun nggak signifikan, marketnya akan cenderung sideways seperti yang sedang Anda lihat di layar kita ya. Kondisinya marketnya sideways. Tadi pagi memang sempat turun, naik lagi dan sideways. Kalau Anda lihat di sini sejatinya sideways-nya itu nggak gede ya. Range-nya nggak gede teman-teman semuanya. Kalau Anda lihat ini mulai sekitar 3647, low-nya 3626. Jadi dia sideways sekitar 21 poin dan terakhirnya dari 3633 ke 3647 itu hanya sideways sekitar 14 poin goal, 13 sampai 14 poin goal itu kecil. Dan hati-hati teman-teman semuanya, meskipun 14 poin goal untuk gaya tradingnya GMC kita tetap bisa clear posisi kok Pak. Iya sih, memang tetap bisa clear posisi. Orang kita memang butuhnya hanya sekitar 10 poin goal. Kalaupun kita kena sideways atau kita kena switching, kita hanya butuh market trending itu lebih dari sekitar 9 sampai 10 poin goal, kita udah kelar perkara. Tapi sekali lagi ya, better safe than sorry. Lebih baik kita selamat daripada menyesal. Izin tanya, kalau suku bunga diturunkan pair lawan USD bull atau bear? Oke. Ini pertanyaan yang cukup bagus dan bisa jadi bahan diskusi kita teman-teman semuanya. Jadi ada rencana ya, suku bunga Amerika itu nanti mau diturunkan di tanggal 18 September ya. Besok Kamis dini hari. Kamis dini hari ini suku bunga Amerika Federal Fund Rate ini mau diturunkan dari 4,5 menjadi 4,25. Saya minta Anda uji statistik, Anda uji data di masa lalu ketika suku bunga diturunkan. Anda bisa lihat suku bunga Amerika mulai diturunkan di bulan apa aja. Yuk kita petakan ya. Suku bunga Amerika Desember ini turun ya dari 4,7 menjadi 4,5. Di November juga turun dari 5 ke 4,75. Di September ya, September, November, Desember ini Anda harus lihat ya, Anda harus lihat tanggal-tanggalnya, tanggal berapa aja ini ya. Jadi katakanlah 1 tahun terakhir ya, dari September 2024 sampai sekarang kita bicara September 2025, suku bunga sudah diturunkan 3 kali, September 2024, November 2024, dan Desember 2024. Ketika diturunkan suku bunganya, itu apa yang terjadi dengan market XXX USD? Itu kan pertanyaan Anda. Nah, saya tidak ingin menjawab naik atau turun, tapi saya ingin mengajak Anda berpikir. Saya ingin Anda menemukan jawabannya sendiri. Saya akan menggunakan cara BMKG memprediksi cuaca. BMKG memprediksi cuaca adalah menganalisa data sejarah di masa lalu untuk dia memprediksi apakah besok hujan atau besok panas. Jadi dia punya ciri-ciri, ciri-ciri hujan itu seperti ini, ciri-ciri panas kayak begini, ciri-ciri gunung meletus itu begini, ciri-cirinya kalau mau tsunami itu seperti ini, dia punya datanya dulu. Karena setiap kejadian dia pasti mencatat. BMKG itu punya alat, sama kayak manusia, sama kayak kita, itu sejatinya selalu punya guru ya dari pengalaman. Itulah alasan kenapa ada peribahasa. Guru terbaik itu adalah pengalaman, atau pengalaman adalah guru terbaik. Karena apa? Setelah kita ngalami, kita akan punya catatan. Itu adalah menjadi sebuah data yang kita bisa menjadi alat untuk keputusan kita di masa depan. Nah, sama BMKG memutuskan memprediksi cuaca hujan atau tidak ya. Sama dengan data. Maka kalau kita based on data seperti ini ya, saudara-saudaraku semuanya, teman-temanku semuanya, Anda bisa lihat apa yang terjadi di September 2024 ya, tanggal 19. Nah, Anda bisa scroll ke belakang, mundur ke belakang di September 2024. Dia mulai menurunkan suku bunga pertama. Artinya kan kita pengen tahu nih, kalau besok suku bunga diturunkan, apa yang terjadi? Ya kita lihat masa lalu kalau suku bunga diturunkan, apa yang terjadi? Tanggal berapa tadi, brotherku? Tanggal 19 September ya, 19 September dini hari. Ini kejadiannya ya, Septembernya ini ya. Ketika suku bunganya diturunkan, yang terjadi adalah marketnya sempat nge-spike naik dulu, terus turun, tapi yang mau kita lihat adalah efeknya after itu.
efeknya after tanggal 19 September goldnya naik terus, mulai dari harga 2.500 naik terus. Oke, sudah dapat jawabannya? Dari untuk cut loss jawab ya, kejawab ya. Oke. Enak ya, jadi kalau saya ditanya itu saya pengennya membawanya ke pola pikir. Supaya apa teman-teman semuanya? Kalau setiap orang nanya, terus saya jawab, suku bunga diturunkan, gold naik. Anda ya cuma itu aja, tapi kalau saya bawa pola pikir ini, saya bawa ke percontohannya, saya bawa ke historicalnya, Anda bisa melihat secara visualnya, bisa melihat gambarannya. Oh, September ketika suku bunga diturunkan, market goldnya naik. Kita lanjutkan ya. Setelah September, apa yang diturunkan di tanggal 8 November. 8 November suku bunga Amerika juga diturunkan. Kita lihat di 8 November. 8 Novembernya juga naik enggak? Karena Septembernya kan naik, November naik enggak? Nah, supaya apa? Minimal Anda punya ciri, ya, lebih dari satu. Loh, kok 8 November ketika suku bunga Amerikanya diturunkan, malah kondisinya goldnya turun terus? Nah, mulai nih. Ini jangan-jangan nih suku bunga kalau dinaikkan itu gimana, diturunkan gimana? September goldnya naik, tapi November kok goldnya turun terus nih. Waduh, kok November malah turun? Piye iki? November kok malah turun ini? Sampai tanggal 14 dia turun terus nih, tanggal 8 sampai 14-nya turun terus. Ya, dari harga 2.700 ke 2.500, Bro. Ya. Anda lihat nih, dari tanggal 8 ya, ini ya. Dari tanggal 8 ini dari 2.600-an, 2.700-an sampai 2.500, Bro. Malah turun, Bro. Aduh, September naik. Ini kok November turun. Oke lah, kita cek satu data lagi deh. Yang di Desember deh. Desember ini apa yang terjadi? Desember tanggal 19, 2024 ketika suku bunga diturunkan di Desember. Apa yang terjadi? Bikin pusing aja ini. Yang satu naik, yang satu turun. Ini nanti gimana ini? Ya, hasil aslinya gimana? Kita lihat tadi Septembernya tanggal berapa, Bro? Desembernya tanggal 19. Tanggal 19 Desember. Nih ya, nih. Ini rilis suku bunga. Tanggal 19 Desember. Bro, piye? Ini kok yang ini turun 2.600-an something, satu hari itu ke 2.500-an. Bayangkan. Ya, ini ya, kejadiannya kan ini nih. Ini suku bunga ini tuh kalau kita ngomong tanggal 19 berarti lihatnya chartnya chart 18 ya. Ini ya suku bunganya ini ya. Kok malah anjlok? Apa ini yang terjadi nih? Begitu anjlok besoknya naik sedikit terus lanjut turun anjlok. Tapi Anda bisa lihat ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngebales. Terus ngebales. Ya, ini kejadiannya. Ini kejadiannya ya, suku bunga anjloknya nggak kira-kira ya. Ini kejadian suku bunga nih. Anjloknya nggak kira-kira nih. Ya. Dari level 2.600-an something ke 2.500-an something ya. Ini tanggal 19 Desember. Artinya Anda bisa lihat, sejak saat itu market memang sempat turun tapi dia bales naik lagi. Ya, sempat kembali ke 2.600-an bahkan bisa jebol ke 2.700-an. Artinya apa? Impact di saat rilis suku bunga belum tentu impactnya juga akan jangka panjang. Jadi yang paling penting apa? Yang paling penting terus kita fokusnya ke jangka panjang apa jangka pendeknya, Pak? Untuk besok, Pak. Kita fokusnya mau jangka panjang atau jangka pendeknya berarti. Kalau jangka pendeknya bisa saja malam itu sempat turun dulu, tapi jangka panjangnya kan ternyata dia balik naik, bahkan ngelewati. Nah, kita fokusnya gimana? Ya, kembali lagi ke strategi trading Anda. Mantap Pak Ardhito, clear profit tuh. Hari ini dapat $58. Berapa round hari ini? Ronde kedua dapat 3 layer. Berarti hari ini dapat 2 round. Hari ini dapat $58. Woi, layo, alhamdulillah. Jadi saya sudah bisa lihat kalau teman-teman kirim testimonial profit itu saya bisa lihat Anda tradingnya pakai strateginya GMC atau enggak, itu saya bisa lihat. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.